Siang, Bu Nuraminah. Selamat siang, Coach. Bagaimana kabar Bu Nuraminah? Alhamdulillah kabarnya baik, Coach. Coach sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mungkin kita sudah lama ya nggak berbincang-bincang Bu Nuraminah. Kita langsung saja mungkin ya kita coba sesi tanya jawab kita sekarang ya. Ya, siap, Coach. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Nuraminah menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Bu Nuraminah diskusikan atau fokuskan? Sejujurnya saya sedikit merasa tegang. Terus ada beberapa tantangan di pekerjaan yang saya merasa saya perlu mencari solusi yang lebih efektif, Coach. Oh, begitu. Oke. Sejujurnya nih Bu Nuraminah ya, saya sangat menghargai kejujuran Bu Nuraminah. Mari kita jadikan sesi coaching kali ini sebagai ruang untuk menjelajah solusi bersama, sama-sama kita cari solusinya. Apakah ada hal khusus lain yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini Bu Nuraminah? Ada, Coach, tapi mungkin nanti kita bahas di sesi akhir, Coach. Baik, kita langsung lah ya. Kita langsung coba kita coaching sesi tanya jawab. Siap, Coach. Apa tujuan yang ingin Bu Nuraminah capai setelah kita mengadakan pada sesi coaching kali ini? Yang saya inginkan adalah bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan presentasi saya, khususnya ini ketika saya berbicara di depan umum seperti itu, Coach. Oh, baik. Kira-kira definisi tujuan akhir dari presentasi yang Bu Nuraminah inginkan itu seperti apa? Yang saya inginkan itu saya itu bisa presentasi dengan percaya diri terkhususnya, dan membuat audiens itu merasa terkesan dengan penyampaian saya, presentasi saya seperti itu, Coach. Oke, kira-kira nih ukuran keberhasilan atau presentasi yang bagus yang Bu Nuraminah inginkan setelah kita sesi coaching ini bagaimana? Yang saya inginkan itu saya bisa presentasi itu dengan lancar, kemudian tanpa ada rasa gugup gitu. Terus saya bisa mendapatkan feedback positif dari audiens ketika mendengarkan saya seperti itu, Coach. Oke, berarti Bu Nuraminah sangat menginginkan ada feedbacknya yang positif ya dari audiens ya. Iya, Oke, Coach. sekarang mari kita coba identifikasi satu persatu ya. Apa yang membuat Bu Nuraminah merasa kesulitan, merasa gugup pada saat melakukan presentasi? Yang pertama itu saya merasa gugup itu kadang ketika saya berbicara itu sering lupa gitu kata-kata dalam presentasi seperti itu, Coach. Oke, coba Bu Nuraminah ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan gugup, kemudian sering lupa itu muncul. Kenapa kok bisa gugup begitu? Ya, yang pertama itu saya rasa takut gitu ya. Rasanya itu saya tuh nggak bisa memberikan kesan positif kepada audiens. Itu yang membuat saya gugup. Kadang pun saya merasa ada tekanan gitu untuk menyampaikan sesuatu, kayaknya ada yang kurang gitu. Saya merasa ada sesuatu yang kurang sempurna seperti itu, Coach. Oke, saya paham apa yang Bu Nuraminah tunjukkan. Kira-kira nih selama ini bagaimana Bu Nuraminah menghadapi situasinya jika terjadi seperti itu? Coach membimbing saya itu dengan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Yang pertama itu membuat saya merenung dulu, kemudian membuka ruang bagi saya menyusun untuk pemahaman yang lebih mendalam gitu tentang bagaimana tantangan yang saya hadapi. Terus saya merasa didengar, kemudian saya merasa ada dukungan seperti itu. Baik, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi kegugupan ini ya Bu ya, hambatan pada saat presentasi yang Bu Nuraminah alami. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Nuraminah tambahkan? Ya, saya hanya ingin merasa lebih percaya diri, terus
pada saat tampil presentasi, kemudian saya yakin dengan adanya bimbingan ini saya sebenarnya bisa gitu untuk mencapainya. Baik, sekarang coba kita rancang nih rencana aksi, apa yang bisa kita buat supaya Bu Nurwaminah lebih pede pada saat presentasi? Oke, hal yang pertama itu, saya mungkin mempersiapkan dulu ya bahan atau materi presentasi yang akan saya tampilkan itu secara terstruktur, tertata dengan baik. Kemudian saya, berlatih gitu presentasi di depan cermin terlebih dahulu, kemudian saya mencari feedback dari teman atau, mentor, orang yang ada di sekitar saya, seperti itu. Oke, saya rasa, yang, Bu Nurwaminah, coba susun itu sudah merupakan rencana yang bagus, permulaan yang bagus untuk melakukan, persiapan pada saat kita sebelum presentasi itu sangat cocok itu Bu Nurwaminah. Apakah ada prioritas, lain yang mungkin Bu Nurwaminah miliki, untuk merencanakan rencana aksi pada saat presentasi nanti? Dalam hal ini mungkin prioritas saya itu seperti yang tadi, yang mempersiapkan materi presentasi secara baik dan terstruktur, terus saya berlatih lagi sebelum di depan umum, di depan cermin, terus saya percaya bahwa, dalam presentasi ini pondasi yang kuat adalah itu materinya gitu, dan latihan ini yang akan, membantu saya, menghadapi rasa gugup karena mungkin nanti saya terbiasa seperti itu, Coach. Iya, itu bagus sekali. Kira-kira nih, strategi apa lagi yang Bu Nurwaminah gunakan supaya nanti presentasinya lebih baik lagi? Sepertinya saya akan mencari strategi itu, yang pertama itu referensi materinya, untuk presentasi nanti. Setelah itu saya akan menyiapkan slide presentasi mungkin yang menarik ya, presentasinya. Setelah itu saya berlatih presentasi lagi lebih fokus. Kemudian, terfokusnya ini pada intonasi saya, kemudian, bahasa tubuh, gerak-gerik saya. Nah, saya di sini juga berencana untuk meminta feedback secara, konstruktif ya, yang mana ini untuk terus memperbaiki diri saya dalam, presentasi di depan umum, seperti itu. Baik, saya rasa, yang Bu Nurwaminah susun itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, rencana aksinya terstruktur, fokus, kemudian detail. Kalau sudah, semuanya dipersiapkan, saya rasa akan membantu Bu Nurwaminah mengatasi tantangan presentasi, agar presentasinya lebih efektif. Bagaimana Bu Nurwaminah melihat tindak lanjut dari rencana ini bagaimana? Oke, baik Coach, eee, se Coach, Ya, ya. ya? Oke, komitmennya seperti itu, Coach? Iya, mencapai tujuan itu kira-kira, setelah kita nanti Bu Nurwaminah persiapkan semuanya, strateginya sudah dibuat, kira-kira, apa strategi lagi yang lain, kemudian langkah-langkahnya sudah Bu Nurwaminah buatkan kan, Mhm. kemudian bagaimana nanti tindak lanjutnya, seperti apa Bu Nurwaminah nanti. Mungkin, coba Bu Nurwaminah jelaskan ke saya, komitmen apa yang nanti, Bu Nurwaminah buatkan, terhadap rencana aksi yang Bu Nurwaminah buat tadi. Komitmennya bagaimana supaya berjalan presentasinya lebih baik, yang baik tadi itu bagaimana? Oh gitu. Ya, mungkin komitmen saya di sini itu pertama seperti tadi ya, saya benar-benar matang dalam mempersiapkan materi ini secara baik tadi ya. Kemudian saya berlatih lagi dan berlatih teruslah, khususnya berlatih dengan diri sendiri, mungkin saya menghadap cermin seperti itu. Jadi saya secara langsung saya bisa melihat nih, oh ternyata seperti ini loh saya gitu. Kemudian saya mencari feedback lagi dari teman saya atau dari mentor, ada orang-orang yang di sekitar saya seperti itu, Coach. Oke, kira-kira siapa saja yang akan membantu Bu Nurwaminah, untuk menjaga komitmen Bu Nurwaminah yang sudah Bu Nurwaminah susun ini? Dalam hal ini yang akan membantu saya itu yang pertama, teman ya, teman atau mentor, dalam hal ini tuh yang bisa memberikan feedback,
atau membantu saya untuk berlatih dalam presentasi gitu kan. Karena saya percaya dukungan dari teman-teman saya ini akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik untuk perbaikan saya sendiri seperti itu, Coach. Oke. Kira-kira setelah kita, lakukan coaching hari ini, tindak lanjut apa yang Bu Nurhaminah inginkan setelah kita coaching kali ini? Yang pertama itu udah pasti nih saya akan berlatih presentasi lagi dan lagi. Kemudian saya mencari feedback dari teman atau mentor yang dimana dalam hal ini kan ini membantu nih sebenarnya meningkatkan kemampuan presentasi saya ketika berbicara di depan umum. Nah, kegiatan ini juga tidak hanya fokus sementara gitu, tapi saya juga harus sebuah berkelanjutan yang mana nanti menuju pengembangan pada diri saya dalam berkomunikasi yang lebih efektif seperti itu. Ya, baik. Mudah-mudahan setelah kita sesi coaching kali ini, Bu Nurhaminah sudah bisa melaksanakan rencana aksi yang tadi sudah Bu Nurhaminah susun, yang mudah-mudahan bermanfaat, dan presentasi yang Bu Nurhaminah tuh nanti Bu Nurhaminah lebih pede lagi pada saat presentasi. Tapi sebelum kita tutup sesi coaching kali ini, saya ingin menanyakan perasaan Bu Nurhaminah setelah kita coaching ini bagaimana? Refleksinya bagaimana? Perasaan Bu Nurhaminah? Alhamdulillah ya, saya merasa merasa lega, merasa lebih terbuka lah, lebih percaya diri khususnya seperti itu karena tadi ada beberapa pencerahan bahwasanya ya saya bisa ya dengan latihan saya bisa kayak gitu kan. Dengan adanya coach tadi memberikan masukan, memberikan kepercayaan saya itu merasa lebih seperti itu. Ya, lebih percaya diri ya Bu Nurhaminah Iya. ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sesi coaching kita kali ini bermanfaat untuk Bu Nurhaminah, terutama juga buat saya sih. Sebenarnya kita ngobrol kayak gini kan ada juga manfaatnya, saya juga lebih terbuka, wawasan saya juga lebih terbuka. Mudah-mudahan sama-sama bisa kita amalkan. Amin. Nah, mungkin cukup sekian sesi coaching dengan Bu Nurhaminah kali ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita bersama. Ya, Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kok. Oke. Bella, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siska, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Nur. Selamat sore Coach. Alhamdulillah saya hari ini sehat. Cuma saya agak-agak rasanya stres sekarang ini sebenarnya. Saya merasa kesulitan mengendalikan emosi saya ketika ada di dalam kelas, Bu Coach. Oke, ya. Saya bisa merasakan itu. Mungkin Ibu bisa ceritakan lebih lanjut seperti apa? Saya itu sebenarnya tadi ya saya merasa sedikit agak frustasi pada saat saya masuk ke dalam kelas itu. Saya melihat ada siswa yang sulit konsentrasi, tapi dia tidak bisa diam, Bu Nurhaminah. Dia mengganggu kelas, dan itu membuat saya cepat lebih emosi gitu. Saya sulit untuk menenangkan diri sendiri. Saya agak susah gitu. Oke, iya saya paham Bu Siska ya. Ini bisa menjadi tantangan sebenarnya menguras energi sebenarnya nih akan Bu Siska. Jadi apakah Ibu Siska menyadari menyadari pola tertentu untuk memacu reaksi emosi Bu Siska seperti itu? Iya, saya ini sebenarnya kalau yang memicu emosi saya itu cepat itu Coach, itu ketika saat siswa itu nanti terus mengganggu gitu. Kalau dia nanti tidak fokus dan tidak ingin belajar, dia mengganggu teman yang lain. Kemudian tidak mengikuti aturan kelas, tidak mengikuti kesepakatan kelas. Kalau siswa seperti itu saya merasa tidak dihormati, nanti ujung-ujungnya saya frustasi dan akhirnya saya ngomel-ngomel. Iya, saya mengerti Bu Siska ya.
Gimana sih itu biasanya Ibu merespon gitu dalam situasi seperti ini, seperti yang terjadi inilah, gimana responnya Ibu? Ya kadang-kadang tuh kalau sudah nggak tahan ya Bu Nuraminah ya, saya, eee, tinggi suaranya jadinya, saya kehilangan kesabaran. Padahal saya tahu itu tidak membantu, kalaupun saya ngomel, saya lebih tinggi nada bicara saya itu nggak akan membantu. Tapi ya karena melihat situasinya seperti itu, yang muncul seperti itu, jadi sulit untuk mengendalikannya. Gitu, heeh. Ya, Bu Siska ya, eee, coba kita lihat nih ada beberapa sebenarnya strategi sebenarnya yang bisa membantu. Ini, yang pertama itu, di saat situasi lagi memanas, coba Bu Siska mengambil nafas dalam-dalam sejenak gitu ya, Bu, ya. Sebelum merespon ya, apakah Ibu ini pernah mencoba hal seperti itu sebelumnya? Tarik nafas, kemudian pelan-pelan seperti itu? Sebelumnya saya belum pernah sih Bu mencobanya, tapi kayaknya itu membantu saya nanti mungkin akan coba saat situasinya memanas, nanti saya coba tarik nafas seperti kata Ibu nanti, tidak langsung merespon, nanti akan saya coba diam dulu mungkin nanti supaya emosi saya tidak terekspresikan mungkin ya Bu ya. Jadi Iya, saya coba diam dulu, sambil berpikir mungkin mereda emosi saya. oke. Ya, mungkin nanti juga Ibu bisa memanfaatkan istirahat mungkin ya, istirahat sebentar, kemudian, setelah itu Ibu ke kelas, menenangkan atau menulis jurnal, atau Ibu merenungkan perasaan lah seperti itu. Kemudian bagaimana reaksi Ibu terhadap situasi di kelas, seperti itu ya, Bu, ya. Nah, bagaimana kalau kita coba nih membuat rencana tindakan yang bisa Ibu implementasikan. Contohnya seperti, memulai dengan mengidentifikasikan, momen-momen ketika Ibu merasa emosi mulai naik, seperti itu, Bu. Iya, oke Coach, saya, mungkin nanti akan mencoba mencatat momen-momen seperti itu supaya lebih tahu ya, Mmm. apa-apa saja yang memicu emosi saya. Mungkin nanti saya akan catat Coach, siap saya akan catat. Oke, heeh. Jadi dalam hal ini kan, saya bisa memberikan beberapa teknik lain nanti yang bisa Ibu coba, Ibu Siska coba gitu. Nah, coba kita tentukan dulu waktu untuk, pertemuan kita berikutnya, supaya kita bisa melihat bagaimana rencana kerja ini nantinya, seperti itu. Nah, apakah ada yang ingin Ibu Siska tanyakan sebelum kita berakhir, Ibu Siska? Tidak ada lagi Coach, terima kasih banyak atas bantuan dan sarannya. Nanti akan saya coba lakukan, saya implementasikan. Jika nanti itu berhasil atau tidaknya nanti akan saya buat catatan seperti yang Coach sampaikan, saya akan buat jurnal, untuk, selanjutnya kita tahapan coaching yang berikutnya. Oke, heeh. Baiklah Ibu Siska, saya merasa senang ya karena bisa membantu Ibu Siska. Nah, ini nanti kita akan terus bekerja sama, yang mana nanti kita, mencapai tujuan dari Ibu Siska ini. Nah, eee, kira-kira nih gimana perasaan Ibu Siska sekarang? Apakah masih terbawa emosi atau bisa reda atau bagaimana? Ya, alhamdulillah setelah bercerita ini, setelah sesi coaching ini saya merasa lega. Saya merasa, sangat, ini ya, Bu, ya, lega gitu. Mungkin, nanti setelah saya akan lakukan rencana aksi tadi, saya akan diam dulu sebelum, saya merespon anak yang, di luar kesepakatan kelas. Nanti saya coba merenung lagi kembali apa-apa yang supaya, saya lebih baik. Jadi, saran-saran dari coach itu sangat bermanfaat, saya sangat berterima kasih sekali, pada sesi coaching kali ini dengan saran-saran seperti itu insyaallah mudah-mudahan lah saya bisa ini ya Coach ya, bisa
memperbaiki emosi saya. Oke. Ya, baiklah Bu Siska ya. Jadi harapan kita sama-sama mengharapkan hal yang positif dari saya maupun dari Ibu. Jadi saya juga terima kasih sama Bu Siska karena telah memberikan apa ya pemikirannya bagaimana seperti itu. Baiklah Ibu Siska, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.